Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan masuk pada materi yang kedua. Pada materi yang pertama itu saya sudah memperkenalkan tentang bagaimana fenomena kondisi permasalahan yang ada di Indonesia dengan berbagai permasalahan yang hampir setiap hari kita melihat, entah itu adalah masalah narkoba, masalah penegakan hukum, masalah lingkungan, dan lain sebagainya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang visi dari pendidikan Pancasila. Jadi ini adalah pertemuan yang kedua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Muslim Buton, mari kita menyimak lebih jauh tentang apa yang nantinya saya akan jelaskan. Visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu ya adalah nilai-nilai yang dimana ada dalam sila. Ya, nilai ketuhanan yang Maha Esa, orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan itu Esa, orang yang menyembah, orang yang mempunyai Tuhan, itu adalah orang yang mempunyai jiwa Pancasila. Orang yang mempertentangkan antara nilai ketuhanan dengan nilai yang lain itu adalah orang yang tidak memahami tentang makna dari Pancasila itu. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami sekarang adalah bagaimana Pancasila itu ada dalam sanubari kita. Salah satunya adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mempercayai bahwa Tuhan itu Esa. Entah itu dari agama manapun, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu Esa, dan Tuhan itu wajib disembah sebagai hamba, sebagai manusia atau makhluk yang merupakan ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai keadilan, nilai keadaban. Ini yang harus ditanamkan pada diri kita. Nilai keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Misalnya saya ambil contoh bagi teman-teman ya. Katakanlah kita membeli sepatu dengan harga yang luar biasa fantastis misalnya. Katakanlah kita beli 5 juta. Setelah itu sepatu itu kita miliki, ternyata sepatu bukan untuk digunakan di kaki, tapi digunakan untuk di kepala atau di tangan. Tentu itu tidak adil. Atau kita membeli sesuatu atau memiliki sesuatu atau diberi, misalnya diberi songkok misalnya sama teman. Kemudian songkok itu kita simpan di belakangnya kita gitu. Atau katakanlah kita hanya pegang-pegang saja songkok itu, padahal songkok itu harus dipakai di kepala gitu. Tentu itulah yang disebut dengan tidak adil. Atau memberikan sesuatu, ya misalnya katakanlah orang miskin dikasih 50.000, tetapi orang yang mampu ya dikasih bahkan 1 juta. Itu yang disebut dengan tidak adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu adalah orang-orang yang mempunyai sopan santun, orang-orang yang mempunyai akhlak, orang-orang yang mempunyai tata krama. Ya, jadi orang yang beradab itu adalah orang yang mengetahui bagaimana dia bertindak, bagaimana dia bertutur kata dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan sosial, bergaul dengan masyarakat, agar apa yang menjadi tujuan dari kehidupan ini dapat tercapai sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan itu. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah bagaimana
nilai persatuan itu kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang sudah banyak hal-hal yang dimana ada berbagai macam perbedaan yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Inilah yang harus kita waspadai, teman-teman. Ada yang mempertajam isu tentang agama misalnya. Kemudian dipelintir atau katakanlah dibuatkan isu-isu yang menfitnah pada kelompok-kelompok yang lain misalnya. Sehingga terjadilah kecemburuan sosial, terjadilah kesalahpahaman antara pemeluk agama satu dengan agama yang lain. Bagaimana kalau misalnya sudah terjadi kesalahpahaman di dalam memahami agama ini? Yang terjadi adalah jangan sampai terjadi pertentangan dan konflik sosial. Ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai perbedaan itu bisa memunculkan satu pertentangan bahkan konflik dan memecah belah persatuan bangsa. Tetapi perbedaan itu harus dijadikan sebagai rahmat bagi kita semuanya. Perbedaan itu harus dijadikan sebagai kekuatan bagi bangsa agar kita saling bahu-membahu. Bagaimana? Di dalam mobil itu ada mesin di dalamnya. Tetapi di dalam mesin itu ada bentuk yang sama misalnya. Katakanlah gearnya. Ada gear yang kecil, ada gear yang besar. Ada mesin yang bentuknya, komponen mesin misalnya bentuknya silinder, ada yang bentuknya bulat, ada yang segi empat, ada macam-macam. Inilah perbedaan yang ada di dalam mesin mobil agar saling menunjang satu sama lain. Kalau tidak ada perbedaan, maka mobil tidak akan jalan pastinya. Itulah makna dari sebuah perbedaan. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat inilah yang harus dijaga, di mana lembaga-lembaga yang merupakan perwakilan dari perjuangan dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, keinginan, kebutuhan dari masyarakat harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai setelah mereka terpilih, setelah mereka duduk dalam pemerintahan, mereka abai dengan apa yang menjadi nasib dari rakyatnya. Inilah yang harus kita pikirkan dan harus kita implementasikan, bahwa pemerintah, wakil-wakil masyarakat harus bisa duduk berbarengan, harus bisa rukun, harus bisa berdiskusi dengan sehat. Jangan hanya karena kepentingan pribadi, kepentingan partai, sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih besar lagi. Ini yang akan menjadi permasalahan bangsa. Selama ini banyak wakil-wakil rakyatnya kita, sebelum mereka menduduki jabatan pemerintahan, mereka meminta-minta kedudukan, mereka meminta kepada masyarakat. Kemudian mereka menjanjikan sesuatu kepada masyarakat. Apa yang terjadi? Setelah mereka terpilih adalah mereka abai. Mereka terlena dengan kedudukan, dengan fasilitas, dengan uang, dengan berbagai macam hal yang menyenangkan dalam kedudukannya. Mereka abai, mereka menomorduakan dan menomorsekiankan bahkan apa yang menjadi kebutuhan atau janji dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat dia berada di parlemen, yang terjadi adalah hanya menimbulkan konflik antara satu dengan yang lain. Ini yang tidak boleh terjadi dalam lembaga perwakilan masyarakat. Yang harus terjadi adalah bagaimana mereka menyerap aspirasi masyarakat dan merealisasikan sesuai dengan tuntunan dari nilai-nilai Pancasila itu. Yang kedua adalah bagaimana mereka berdiskusi dengan baik, dengan sehat, agar tidak menimbulkan konflik satu sama lain. Ini yang terjadi di negara kita, selalu menimbulkan konflik-konflik yang sangat tidak produktif sekali. Kemudian
Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang dimaksudkan di sini adalah ada nilai keadilan, yang dimana nilai keadilan itu tidak boleh kita saling membeda-bedakan. Jangan hanya karena kita misalnya adalah seorang presiden yang lahir di tanah Jawa, kemudian kita mengagung-agungkan tanah Jawa misalnya. Kemudian pada daerah-daerah di Sumatera, di Irian, di Sulawesi, di Kalimantan, itu kita abai. Kita selalu mengagungkan daerah kita. Atau kita lahir di Sulawesi, kemudian kita mengagungkan daerah kita. Dan kita selalu banyak perhatian dengan daerah kita. Dan kita abai dengan yang lain. Ini yang jadi masalah. Atau misalnya kita seorang presiden berasal di partai A, dia menang partai A, kemudian banyak memberikan bantuan, banyak memberikan perhatian kepada partainya itu, tetapi abai pada partai-partai yang lain. Ini yang menurut saya tidak adil. Jadi keadilan itu jangan memandang status, jangan memandang warna kulit, jangan memandang dia agama mana, jangan memandang bahwa dia berada dari timur atau selatan, tapi dia harus menempatkan pada posisi yang baik dalam artian bahwa tidak boleh membedakan. Selama dia adalah rakyat Indonesia, maka berikanlah bantuan yang terbaik buat negara, buat bangsa dan tanah air. Selanjutnya, misi pendidikan Pancasila itu ada 4 menurut tim Diktif. Ada 4. Yang pertama adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik. Ini yang disebut dengan misi psikopedagogis. Di mana pada misi yang pertama ini adalah ada kemampuan akademik yang harus dikembangkan oleh seorang dosen atau seorang pengajar kepada peserta didik, dalam artian adalah mahasiswa itu sendiri. Kalau kemampuan intelektualnya, kemampuan akademiknya itu sudah ditanamkan dengan baik, maka yang selanjutnya adalah menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan bernegara, atau biasa disebut dengan misi psikososial. Nah, setelah tadi ada misi psikopedagogis, misi bagaimana meningkatkan potensi IQ-nya, potensi akademiknya, bagaimana dia berpikir secara ilmiah, berpikir secara akademik, objektif, kemudian universal, sistematis, dan lain sebagainya, dan menghafal apa yang menjadi nilai-nilai dari Pancasila, menghafal apa yang menjadi sejarah dari Pancasila, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting juga dari kemampuan akademiknya adalah kemampuan dalam kehidupan sosial atau kemampuan sosialnya. Bagaimana peserta didik hidup dalam kehidupan masyarakat, dia beradaptasi dalam kehidupan masyarakat, dia bisa damai dalam kehidupan masyarakat, dia bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa, dia bisa mencintai negaranya, dia bisa mencintai dan membanggakan negaranya, dan memperjuangkan negaranya agar menjadi negara yang maju, bukan negara yang mundur, bukan negara yang menciptakan satu konflik, tapi kita harus menjadi bagian dari anak bangsa yang bisa hidup dengan harmonis, membangun bangsa dan membangun negara yang tercinta. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosial kultural. Ini tadi pada misi sosial, ini adalah pada misi akademik. Nah, di sini adalah sosial kultural, di mana Pancasila itu sudah menjadi satu kehidupan dalam masyarakat, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, sudah tertanam. Jadi Pancasila itu harusnya tidak perlu disebutkan, tetapi ada dalam jiwa kita sendiri, manifestasi dalam kehidupan kita. Pancasila nggak perlu disebutkan sebenarnya,
Pancasila itu adalah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kalau tadi kita ditanamkan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana kemampuan akademiknya kita, kemudian bagaimana kita bergaul dalam kehidupan sosial, selanjutnya adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu menjadi budaya dalam kehidupan bangsa dan negara dari Sabang sampai Merauke, bahwa mereka adalah Pancasila dengan cara melihat pada sosio-kulturalnya. Kemudian yang keempat adalah mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Jadi di sini yang perlu dilakukan adalah bagaimana Pancasila itu harus menjadi kajian untuk mengembangkan sistem pengetahuan. Jadi Pancasila harus menjadi ilmu bagi kita, harus menjadi media untuk pembelajaran bagi kita, harus menjadi satu pengetahuan yang terintegrasi dalam kehidupan, dalam nilai-nilai atau ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi Pancasila bukan hanya berdiri sendiri, tapi Pancasila itu ada pada ilmu-ilmu yang lain, ilmu psikologi, ilmu agama, bahkan ilmu ekonomi atau ilmu pemerintahan. Semuanya harus ada nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Kurang lebih seperti itu makna dari misi dari pendidikan Pancasila. Selanjutnya kawan-kawan, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang dikenal dengan yang pertama adalah learning to know. Learning to know itu adalah belajar untuk mengenal. Bagaimana kita belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan misalnya, agar kita mengetahui. Jadi orang yang mengetahui itu adalah tahapan yang pertama dalam proses belajar. Kita belajar, kita membaca, kita melihat agar kita mengetahui. Itu adalah tahapan pertama, belajar untuk mengetahui. Setelah kita mengetahui, maka kita harus belajar learning to do, belajar untuk melakukan. Kita tahu, maka kita amalkan. Ilmu harus diamalkan. Ilmu tanpa amalia itu sia-sia. Begitu juga amalia tanpa ilmu juga sia-sia. Harus ada ilmunya, harus bisa diterapkan dalam kehidupan. Kemudian kalau kita sudah menerapkan, yang pertama adalah mengetahui, yang kedua adalah menerapkan, kemudian yang ketiga adalah learning to be. Bagaimana kita menjadi sesuatu, bagaimana menjadikan sesuatu, bagaimana yang kita tahu itu ada dalam diri kita, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu ada dalam diri kita, sehingga kita tidak perlu lagi mengatakan saya Pancasila, tetapi dari perilaku itu bahwa sayalah Pancasila, sayalah Indonesia. Saya cinta Indonesia bukan dengan ucapan, tetapi dengan melakukan, kemudian menjadi bagian dari Indonesia itu, menjadi bagian dari Pancasila itu. Kemudian setelah itu adalah learning to live together. Bagaimana tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita belajar untuk hidup bersama. Yang pertama tadi adalah mengetahui. Setelah mengetahui, melakukan. Setelah melakukan, menjadi sesuatu. Entah itu menjadi kepribadiannya kita, menjadi karakternya kita, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita harus hidup bersama harmonis dengan orang lain. Dengan manusia, dengan makhluk yang lain, kita harus harmonis. Jadi learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together adalah hal yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan proses belajar mengajar kita. Kemudian alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta dalam pembangunan pemahaman masyarakat, antara lain satu, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Apakah Anda sudah hidup sederhana? Para rasul, para nabi, ya, orang-orang yang punya kemampuan, punya kejayaan, itu kebanyakan mereka adalah orang yang sederhana.
orang yang tidak boros, orang yang tidak serakah, orang yang sederhana itu bukan orang miskin. Orang sederhana itu orang yang memiliki sesuatu tapi digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalah orang sederhana. Tapi kalau orang yang tidak sederhana atau orang yang boros itu adalah orang yang mempunyai sesuatu digunakan secara berlebih-lebihan. Misalnya dia punya uang apa? Uang 1 juta itu dibelanjakan habis semuanya, tidak ada tabungannya, dibelanjakan bahkan menciptakan namanya utang gitu. Inilah yang disebut dengan orang yang tidak hidup sederhana. Orang hidup sederhana adalah menggunakan sumber daya yang dia miliki dengan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya adalah cinta produk dalam negeri. Apakah Anda sudah cinta produk dalam negeri? Atau Anda masih cinta dengan produk yang lain, negara-negara yang lain misalnya? Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita mau menjadi negara yang besar, bangsa yang besar, maka kita harus mulai cinta produk dalam negeri. Baik itu produknya kita adalah produk yang hari ini kita beli, bulan depan hancur. Ya, nanti itu kan ada perbaikan. Intinya kita mulai dulu dari diri kita. Kapan kita mau perbaiki negara kita kalau bukan dari kita sendiri? Tidak mungkin negara luar mau memperbaiki negara kita. Tidak mungkin mereka hanya mencari keuntungan yang ada di negara kita. Mereka datang di sini kemudian berbaik-baik, ya itu kan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian mereka pulang kampung, pulang ke negaranya, membawa uang dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan pribumi yang ada di Indonesia ini? Siapa yang mau perhatikan? Bukan negara luar. Negara luar itu datang di sini untuk mencari keuntungan. Tetapi kita sendirilah yang harus membangun negara kita. Tidak ada lagi yang lain. Oleh karena itu, mulai dari sekarang marilah kita cinta produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang paling penting di sini adalah bagaimana melihat konsep masa depan, kehidupan masa depan, bukan hanya generasi hari ini, bukan hanya generasi masa lalu, tapi yang paling penting adalah generasi yang akan datang, generasi 5 tahun, 10 tahun, 20, 50 tahun dan seterusnya. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan hanya kita pikirkan sekarang, kita pikirkan masa yang akan datang, bahwa negara kita ini akan menjadi negara apa. Kalau kita mau menjadi negara maju, mulai dari sekarang kita harus terbiasakan dengan hidup disiplin, dengan hidup jujur, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kepentingan pembangunan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran pentingnya semangat persatuan, kesatuan dan persatuan. Yang paling penting di sini adalah bagaimana memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Ada konflik, ada perbedaan. Bagaimana kita menyadarkan anak-anak generasi bangsa agar mereka tidak masuk dalam lingkaran konflik, demonstrasi yang menghancurkan fasilitas negara. Ini yang harus kita hindari. Mereka demonstrasi kemudian menghancurkan fasilitas publik. Itu adalah satu semangat yang sebenarnya negatif. Bahkan memunculkan terjadinya hal-hal yang permasalahan yang lebih kompleks lagi. Kesadaran pentingnya semangat persatuan dan kesatuan juga harus kita tanamkan pada masyarakat yang berbeda agama, masyarakat yang berbeda suku, masyarakat yang berbeda latar belakang, masyarakat yang berbeda warna kulit, masyarakat yang berbeda dengan bahasanya. Itulah yang harus kita senangkan, bahwa ada perbedaan tetapi juga ada persamaan. Di balik perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan itulah yang harus kita tanamkan, bahwa jangan karena kita berbeda kita kemudian kita bermusuhan. Perbedaan itulah yang harus kita pikirkan, bahwa Tuhan telah menciptakan perbedaan untuk kita saling mengetahui satu sama lain. Kemudian yang keempat adalah kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kita sebagai warga negara, ada dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan hukum, harus kita patuhi. Karena ada norma-norma, ada norma agama, ada norma negara misalnya, ada norma kesusilaan, ada norma sosial, dan lain sebagainya. Norma-norma itulah yang harus kita jalankan. Saya yakin dan percaya norma yang ada itu bukan norma yang harus kita pertentangkan, tidak.
Tetapi saya yakin dan percaya norma-norma yang ada dalam negara kita adalah norma-norma yang saling bersinkronisasi, yang saling terhubung, saling menguatkan. Sehingga dengan adanya norma-norma itulah yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semakin kita sadar dengan menjalankan norma-norma yang ada dalam kehidupan, dalam pergaulan, maka negara kita akan semakin baik, bagus, semakin tumbuh perekonomiannya, pergaulan sosialnya semakin damai, kemudian interaksi sosialnya semakin bagus dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Ini yang paling penting. Kesehatan mental bangsa harus dijaga. Orang yang tidak sehat mentalnya itu biasanya adalah orang-orang yang berada dalam luar kesadarannya. Orang yang terkena narkoba, alkohol, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang mempunyai mental yang tidak bagus. Orang yang terpengaruh dengan kekerasan, hidupnya mau ingin kekerasan terus menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Tidak adakah upaya menyelesaikan masalah bangsa itu dengan cara duduk bersama, silaturahmi, duduk secara musyawarah mufakat, saling memahami satu sama lain, saling mendoakan dan lain sebagainya. Mentalitas itulah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan negara kita. Kemudian yang keenam adalah kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kita dijadikan sebagai negara kekuasaan, maka yang kuatlah yang menang. Tetapi kalau negara kita dijadikan sebagai negara hukum, maka yang benar itulah yang menang. Yang benar itu boleh jadi dari orang miskin. Katakanlah orang miskin melawan pengusaha yang punya banyak usaha dengan berbagai macam usaha lainnya. Rakyat kecil diambil tanahnya oleh si pengusaha. Kemudian rakyat kecil itu mengadukan ke pengadilan. Apa yang terjadi? Kalau katakanlah rakyat kecil itu adalah pada posisi yang benar, maka seberapapun kayanya orang si pengusaha itu, maka tetap dia harus kalah. Karena yang dilihat bukan pada materi, sogokan, suap menyuap dan lain sebagainya, tapi yang dilihat adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Hukum itulah yang harus ada, roh bagaimana menegakkan keadilan di dalamnya. Kemudian yang ketujuh adalah menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Kesadaran menanamkan ideologi Pancasila kepada anak bangsa itu sangat penting. Bahwa seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa dalam Pancasila ada 5 sila yang mempunyai nilai-nilai yang sangat banyak sekali. Kalau kita tanamkan dalam kehidupan kita, maka akan menjadi satu generasi yang cinta dengan negaranya, yang cinta dengan agamanya, yang cinta dengan tanah airnya. Tidak boleh kita mempertentangkan antara cinta tanah air dan cinta agama. Karena di dalam Pancasila bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah orang yang cinta dengan agamanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah orang yang cinta juga dengan agama dan bangsanya. Tidak ada yang boleh bertentangan. Berarti kalau ada yang bertentangan berarti saya yakin dia bukan orang yang paham tentang Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut sangat penting. Karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini. Yaitu musnahnya suatu bangsa, meminjam istilah dari Kenichi Ohmae tahun 1995, yaitu the end of the nation state. Negara yang hancur, negara yang tamat. Itu tidak boleh, ya. Punahnya suatu negara dapat terjadi pada 4 I. Yang pertama adalah industrialisasi, yang kedua adalah investasi, kemudian adalah individu, selanjutnya adalah informasi. Apa yang harus kita lihat di sini adalah industri. Kalau industri itu hancur semuanya, maka bisa jadi kita akan menjadi negara yang hancur.
Oleh karena itu industri, dari industri yang kecil, industri rumah tangga, sampai industri besar, negara harus bisa memproteksi itu. Karena industri inilah yang menjadi satu penyokong, satu tiang yang bisa menegakkan pilar-pilar dari bangsa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah investasi. Bagaimana kalau tidak ada orang yang menginvestasikan barang uangnya kepada negara kita, maka bisa jadi kita akan kolaps. Kenapa negara harus membuka investasi? Tetapi investasi itu harus dilihat secara hati-hati. Jangan sampai hanya karena kepentingan investasi kita dimakan oleh para investor. Harus ada namanya win-win solution. Ada investor, mereka mendapatkan keuntungan, negara juga harus mendapatkan keuntungan. Bahkan kalau bisa, negara harus mendapatkan keuntungan 70%. Ya itulah yang harus kita tanamkan. Kalau kita mau menjadi negara yang tidak punah, kalau kita mau menjadi negara besar, maka investasi itulah yang harus kita butuhkan. Investasi yang dapat menguntungkan negara. Kemudian yang ketiga adalah individu kita sendiri. Bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita menjadi masyarakat yang bagus, agar kita menjadi negara-negara yang baik, agar kita menjadi negara yang maju. Disinilah yang harus kita tanamkan dalam diri pribadi kita, bahwa menjadi negara yang baik itu harus menanamkan kebaikan pada individunya. Kemudian yang keempat adalah informasi, bahwa negara kita harus menyediakan informasi yang baik. Semakin bagus informasi itu, semakin terserap dengan baik oleh masyarakatnya, maka akan semakin bagus pula dalam proses pembangunan bangsa. Kita butuh informasi di dunia, di mancanegara, informasi di dalam negara, informasi di daerah, sampai informasi di desa-desa, agar kita bisa melihat, memetakan bagaimana situasi potensi yang ada, sehingga kita bisa dapat memanfaatkan potensi peluang itu untuk membangun negara. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.